Mari silakan duduk saudara. Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. He is so great. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau melembutkan hati setiap kami yang hadir di sini dan mereka yang sedang mendengarkan online. Kiranya kuasa-Mu mengalir ke atas mereka Tuhan. Kebenaran-Mu mereka terima oleh karena Roh-Mu yang membuat kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya percaya ini sudah mendekati akhir tahun, ya tinggal 2 minggu lagi kita akan selesai tahun 2021. Ya, dan saya percaya kita sudah menjalani 2 tahun selama lockdown, ya 2 tahun selama lockdown. Mari kita saudara, kalau kita mau percaya benar-benar apa sih yang membedakan kita sebelum lockdown dan sesudah lockdown, ya? Apa yang membedakan? Ada enggak perbedaan di dalam hidup kita? Saudara, mari kita simak. Ya, mau jadi apa sih kita ini sebenarnya? Ya, mari kita simak di dalam PowerPoint ini. Ya, saya mau jadi siapa selama pandemi ini? Ya, dalam zona ketakutan, zona belajar, atau zona bertumbuh? Nah, saudara, mari kita simak satu persatu. Kalau saudara masih di dalam zona ketakutan selama 20 tahun ini, tanyakan kepada pribadi saudara sendiri. Jujur ya, ini bukan ujian yang dinilai, yang menilai saudara sendiri. Karena perubahan adalah pada saudara sendiri. Ya, saya mengambil makanan, toilet, segala macam obat-obatan. Saya awal-awal saudara, awal-awal pandemik itu tisu jadi rebutan. Iya kan? Apakah sudah berubah sampai sekarang? Ya, mungkin yang tisunya sudah enggak berubah, tapi makanan masih banyak, belum berubah. Pantry saudara cukup untuk 3 bulan, 4 bulan. Siapa yang di sini pantry-nya hanya cukup untuk 1 minggu atau 2 hari? Enggak ada. Berarti kita masih ada sedikit ketakutan akan kelaparan. Saya menyebabkan emosi yang berhubungan dengan ketakutan dan kemarahan. Saudara, mari saya yang suka marah enggak? Ada sedikit gesekan sama pasangan, langsung sudah hatinya sudah mulai, mungkin enggak keluar saudara, tapi di dalam hati selalu ada. Siapa yang masih mengeluh setiap hari? Aduh, hari ini enggak berubah-berubah dari dulu sekarang, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Saya meneruskan setiap pesan yang saya terima. Waduh, ini penyakit yang enggak pernah berhenti, saudara. Berapa kali saudara forward berita dari WA tanpa dicek dulu? Berubah enggak sebelum dan sesudahnya? Enggak berubah juga. Jadi, saya mudah marah. Saudara jawab sendiri ini. Saudara kalau mau kopinya ini juga boleh, saudara nanti saya kasihkan saudara. Jadi ini perlu cek buat kita. Memang ini hasil dari saya ngikut Zoom kemana-mana, tapi nggak ada yang baik saudara semua. Ikut Zoom kemana nggak ada yang baik. Kalau saudara dalam zona belajar, saya mulai menyerah pada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, give up lah, nggak mau lagi. Saya memaksakan diri untuk berhenti mengkonsumsi hal-hal yang menyakiti saya. Dari makanan sampai berita. Nah ini sudah mulai bertumbuh saudara. Sudah mulai meredam berita-berita yang nggak perlu disampaikan ke orang lain. Ya, saudara meredam, nggak mau tahu urusan orang lain. Ya, ini kebanyakan orang-orang ini masih kepo saudara. Mau tahu aja urusan orang. Ya. Saya berusaha mengenali emosi saya. Pernah nggak kita mengenali emosi kita?
Jarang sekali saudara ya, kita mengenali emosi diri kita itu jarang sekali. Memang dari sononya begini ya udah nggak mau berubah lagi. Ini saya. Saya mulai mengerti situasi bagaimana harus bertindak. Ya, saya menelaah setiap informasi yang didapat sebelum membagikan. Jadi hampir sama yang tadi. Saya menyadari bahwa kita semua berusaha melakukan yang terbaik. Nah, di dalam zona bertumbuh, ini mulai saudara, tingkat yang ketiga, ini yang sering kita cari saudara. Saya memikirkan orang lain dan mencari cara untuk membantunya. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Ya. Saya memastikan bahwa kemampuan yang saya miliki bisa membantu. Seringkali kita punya kemampuan tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kemampuan kita ini bisa membantu orang lain. Ya, saya hidup di masa lalu dan fokus untuk masa depan. Ya, Paulus katakan saya tinggalkan apa yang di belakang, berlari ke depan. Ya. Nah, saya hidup, ya, saya memiliki empati, peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini saudara mulai, saudara banyak merenung, ya. Saya mengapresiasi orang lain. Ya, misalnya kalau masakannya nggak enak, yang ngomong aja saudara, aduh luar biasa ini enaknya. Kalau ditambahkan garam sedikit lebih enak gitu ya. Jangan, wih gimana ini masak kurang garam gitu ya. Saya menjaga agar perasaan saya tetap bahagia. Nah ini paling susah saudara. Seringkali kebahagiaan kita itu dicuri dengan perasaan kita. Kemuntapan kita, ada sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, langsung saja ini emosi keluar saudara. Ya. Saya mencari cara untuk dapat berubah. Cari cara. Bagaimana untuk berubah. Ya. Saya berusaha untuk tenang, sabar, menjalin hubungan dan kreatif saudara. Tenang. Tenang saudara, kita harus mulai tenang membawa diri kita kalau sudah dewasa itu tenang saudara. Ya, ya, saya percaya kita semua ada di zona-zona ini saudara. Sedikit banyak kita masih ada di sini. Tetapi saudara, ini adalah standar kehidupan yang sedang dunia tawarkan kepada kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita ini bukan hidup masa lalu kita. Tetapi kita harus sadar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa saudara? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini penting sekali saudara. Kalau kita mau berubah dalam hidup kita, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, ini harus kita yakini, aku bukan milikku sendiri. Aku ini bukan milik aku sendiri, kita sudah ditebus. Aku bukan aku lagi. Jadi saudara, apa yang sedang kita hadapi selama 2 tahun ini, saya menganalisa semua itu datangnya dari luar, pengetahuan dari luar supaya kita berubah. Tetapi kita nggak menyadari kalau kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, semua itu dari luar kita berubah. Adat istiadat, memang ada adat istiadat yang baik saudara. Tapi apakah adat istiadat kita itu yang kita lakukan sampai saat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saya percaya keberadaan kita sampai hari ini, kalaupun kita dewasa, kebanyakan karena kita ini mendapatkan pengetahuan dari luar. Kita tidak menyadari bahwa kita ini bukan kita lagi, aku bukan aku lagi. Penyangkalan diri ini hal yang terpenting, penyangkalan yang terutama. Kalau aku bukan milik aku sendiri, karena di atas kayu salib,
Tuhan Yesus sudah menebus saudara. Jadi saudara bukan milik saudara lagi. Saudara milik Kristus. Kita semua milik Kristus. Jadi saudara, kita harus berubah cara lama kita. Kita hari ini harus mulai mengubah cara hidup kita. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya akan mengkhotbahkan dengan tema saudara, living inside out. Kalau saudara sudah bersama-sama dengan Eklesia di tahun 2007 saudara. Saudara mungkin masih ingat hal ini. 14 tahun yang lalu ini menjadi tema gereja. 14 tahun yang lalu saudara ada atau enggak? Adakah perubahan? No. Kalau saudara tanya kepada saya, adakah perubahan? Mungkin enggak ada, hanya sedikit. Padahal ini sangat penting sekali saudara. Ya? Nah, mari kita baca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang 14, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah pengajar saudara. Saudara, saya percaya kepada siapa kita belajar, seperti itulah kita akan jadinya. Saudara yang suka membaca komik-komik silat saudara ya. Komik-komik silat itu murid-murid itu diketahui sepak terjangnya itu pasti ini muridnya itu. Iya kan? Ini pasti sepak terjangnya, gayanya, pukulannya semuanya sama saudara. Saudara pemain badminton pun sama juga pemain olahraga. Siapa yang menjadi coachnya seperti itulah akan jadinya. Nah saudara, tanyakan kepada kita masing-masing. Siapa yang menjadi coach kita? Tidak ada guru yang paling benar selain Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, kalau saudara berguru kepada seorang pendeta, akhirnya saudara seperti pendeta itu. Kalau saudara berguru kepada saya, saudara jadi tukang kebun. Sayangnya, kita sudah bersama-sama dengan Roh Kudus yang sudah kita percaya di dalam nama Kristus. Dia ada di dalam kita. Kita nggak pernah belajar dari Roh Tuhan. Amin. Saya sudah berapa tahun di sini saudara. Nggak ada seorang pun yang belajar berkebun. Dia belajar sendiri. Dia nggak menyatakan, iya saya belajar dari Om Gideon. Enggak saudara. Di rumah istri saya sudah bertahun-tahun bersama saya. Dia nggak pernah ajarkan saya untuk berkebun. Enggak. Dia hanya menikmati hasil kebun. Sama-sama kita semua. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita nggak mau datang kepada Roh Kudus untuk diajarkan. Kita hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Salah. Yang benar adalah hidup mulai dari bawah. Segala sesuatu yang diubah dari dalam akan berhasil lama saudara. Langgem bahasa Jawanya. Bertahan lama. Sesuatu yang dari luar gak tahan lama. Buktinya apa? Ketika saudara mendengarkan khotbah yang bagus, yes, berapi-api saudara. Begitu keluar dari gedung gereja, keluar dari pintu sini, sudah lihat makanan, sudah lihat minuman, perut sudah kosong, lihat di bawah sudah banyak resto, hilang sukacitanya. Buktinya kalau sesuatu yang dari luar tidak akan tahan lama saudara. Sesuatu yang dari dalam yang mengubahkan kehidupan kita itu akan tahan lama. Amin saudara. Kenapa saudara? Kita
belajar seringkali belajar dari luar. Karena dunia ini mengajarkan sesuatu yang dari luar. Tanpa kita sadari, kita ini jatuh di dalam dosa Adam. Suatu hari saudara, masih ingat kejadian ya? Suatu hari Tuhan menumbuhkan segala pohon di bumi. Dan pohon-pohon itu yang menarik saudara. Ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon apa? Pengetahuan. Kenapa Tuhan pilih dua pohon? Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Tetapi firman Tuhan, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mati. Ini yang kita kejar. Kita mengejar pengetahuan demi pengetahuan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau pohon pengetahuan itu selalu kita ikuti saudara, kita akan mati. Kenapa saudara? Orang yang penuh pengetahuan, pengetahuannya banyak sekali. Dia mulai menyepelekan orang-orang yang sedikit punya pengetahuan. Jadi kebanyakan saudara, enggak semua orang yang berpengetahuan itu sama saudara. Tapi kemungkinan besar mereka itu menjadi som saudara. Merasa dirinya lebih. Ini bukan hanya pengetahuan di sini saudara. Kadang-kadang kala di arena karismatik, kalau saya lebih banyak berbahasa roh, saya lebih baik daripada orang-orang yang tidak berbahasa roh. Ini suatu kesombongan karena pengetahuan yang kita terima saudara. Dari mana kita terima pengetahuan itu? Dari mana kita dianjurkan berbahasa roh? Padahal firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, aku lebih banyak berbahasa roh ketika di dalam sendirian. Tapi sekarang menjadi suatu kebanggaan ketika kita berbahasa roh di hadapan jemaat, ketika berdoa menjadi satu kesombongan karena pengetahuan yang kita terima dari luar. Bukan pengetahuan yang dari dalam, karena yang dari dalam firman Tuhan katakan yang aku katakan kepadamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus, saudara-saudara. Pengajar pengetahuan tentang firman Tuhan ini seperti tailor saudara. Kalau kita mau jahit baju, ke tukang penjahit pasti diukur bukan? Diukur saudara supaya pas, nyaman gitu kan ya. Panjangnya sama ya. Saudara lihat baju ini terasa, saya pikir baru tadi pagi saya lihat. Ini aneh ini baju saudara. Yang sini lebih lebar daripada yang sini, makanya ini ke sini terus saudara. Berarti ini enggak sesuai dengan apa yang saya mau. Tidak sesuai dengan body saya. Karena ini pemberian dari seseorang. Seseorang itu memberikan baju kepada saya. Dipikirnya ukurannya pas, ya udah dikasihkan saudara. Tetapi ketika saya pakai ternyata di sini bedanya segini saudara. Kenapa saya tahu? Karena saya juga suka jahit, saudara. Saya suka menjahit baju waktu masih kecil, saudara. Ya, karena ekonomi, jadi saya beli kain sendiri, beli baju, jahit baju, jahit celana, saudara. Ya, serba bisalah sedikit-sedikit, saudara. Walaupun hasilnya enggak, ini asal ketutupan lah semuanya. Gitu. Jadi, saudara, Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada kita itu masing-masing kita berbeda, diukur semuanya saudara. Kalau kita ke tailor saudara, diukur besar lehernya, pundaknya diukur juga ya, pas dipasin, panjang tangannya saudara. Saudara tahu enggak? Kebanyakan kita enggak sadar kalau tangan kita itu panjangnya berbeda. Kaki kita pun panjangnya berbeda. Ukuran sepatu itu sebenarnya berbeda saudara. Kanan sama kiri itu berbeda. Seandainya sama susah saudara. Sepatu kanan pakai kaki kiri. Berabe saudara. Tapi saya percaya karya Roh Kudus yang di dalam kita itu sesuai dengan keperluan kita, keberadaan kita. Semuanya sesuai.
made to measure. Kalau istilahnya di sini saudara. Jadi saudara kalau mau beli rumah saudara, korden aja harus made to measure supaya pas saudara. Kalau enggak saudara beli sembarangan enggak pas saudara. Panjangnya kurang, lebarnya kurang ya. Tapi kalau made to measure jadinya bagus, kelihatannya bagus. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita akan pas seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengapa saudara mati saudara? Ada pohon kehidupan. Siapa? Kenapa ada pohon kehidupan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya ada dua pilihan saudara. Pilih, mau hidup apa mau mati. Ya, kita ini saudara, ada pilihan dalam hidup kita. Hidup yang kita miliki ini harus kita pilih. Kita nggak bisa diam-diam saja. Firman Tuhan bukan menjadi slogan-slogan dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai slogan-slogan dalam kita mengirim berita ke sana kemari memberikan penghiburan. Bukan untuk itu saudara. Tapi firman Tuhan itu untuk merubah kehidupan kita. Saudara dan saya masih di dalam proses. Nah kenapa saudara mati saudara? Kenapa saudara mati? Saya ingat seringkali kita hidup menuruti pengertian kita. Jelas-jelas Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertian kita. Kita harus berharap dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan, percaya kepada didikan Tuhan. Supaya kita hidup saudara. Jadi saudara, mari kita lihat apa sih pilihan dari kita ini. Pilihan pertama, hidup atau mati. Hidup atau mati. Saudara, ini firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita balik, anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh supaya kita nggak mati. Saudara, selama 2 tahun ini banyak orang takut mati. Banyak orang takut mati saudara. Pakai segala macam cara supaya tetap hidup. Tetapi jarang sekali orang yang memperjuangkan dengan segenap hati, segenap kekuatan untuk hidup. Kebanyakan kita tambah mati saudara. Buktinya apa saudara? Kalau benar-benar kita ini dipimpin Roh. Roh yang penuh damai sejahtera. Roh yang penuh maafkan. Roh yang menerima satu sama lain. Roh Kristus. Yang gampang saja. Kalau kita mengakui benar-benar Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menerima setiap orang dengan keberadaan mereka masing-masing. Sama saudara. Kalau Tuhan Yesus saja bisa menerima kita ketika kita masih berdosa, kenapa kita masih melihat kekurangan satu orang dan satu orang lain? Yang ini kurang ini, yang ini kurang. Sebenarnya kurang apa sih? Nggak cocok dengan pengertian kita sebenarnya. Tidak sesuai dengan pengertian yang kita terima. Makanya kita membedakan satu sama lain. Kenapa? Itulah membuktikan pengetahuan itu membawa kita tidak bisa membagikan kasih Kristus dalam hidup kita. Tidak ada saudara. Saudara, mungkin ini ada keras saudara. Bagaimana tahunya kalau kita ini hidup atau mati? Barang mati itu pasti busuk saudara. Benar gak? Barang mati itu pasti busuk. Selidiki hatimu, selidiki mulutmu.
Kalau perkataan dari mulutmu keluar kebencian, mempersalahkan satu sama lain, itu sesuatu yang busuk. Kalau kita mengikuti keinginan pribadi kita, tidak memikirkan kepentingan orang lain, itu sesuatu yang busuk. Itulah kematian yang kita baca di Kejadian, saudara. Saudara, mari kita berubah. Kita sama-sama di satu bus, saudara. Kita sedang menuju ke sana. Tidak ada seorang pun yang benar. Setiap orang dicobai segala macam. Tetapi hanya satu orang yang dicobai seperti yang kita dicobai. Hanya Yesus Kristus. Dia dicobai tetapi tidak jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Maka saudara, hidup yang kita hidupi ini, percayakan oleh Tuhan ini, mari kita berharap penuh, belajar penuh dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar siapa saudara? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita berbuat baik karena dia baik, kita berbuat jahat pada orang karena dia jahat, itu dari mana saudara? Pengetahuan kita, ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Kita belajar dari orang lain. Kita dengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Kalau dia jahat ngapain kamu baik? Sering gak saudara dengar gitu? Sering saudara. Bahkan di kalangan orang percaya pun sama. Dia itu suka gosip, jauhi saja. Ya ampun. Membuktikan kalau kita ini hidup bukan dipimpin oleh Roh. Saudara, mari kita bersama-sama mencapai satu tujuan seperti Kristus Yesus. Ayat yang sering kita dengar saudara, Roma 8 ayat 28, 29 saudara. Menjadi seperti Kristus. Jadi untuk menjadi seperti Kristus, kita harus berguru kepada saudara, Tuhan Yesus. Kerinduan Tuhan Yesus untuk mengubah saudara dan saya sungguh luar biasa. Bukan hanya di kayu salib dia berkorban, tapi dia percayakan guru yang luar biasa dalam hidup saudara. Supaya kita itu benar-benar menjadi seperti dia. Roh Kudus, karya Roh Kudus yang salah satunya saudara. Salah satunya karya Roh Kudus itu mengajar. Mengajar. Coba saya tanya kepada saudara yang sering berbahasa roh ngajar saudara apa? Merasa gede, merasa rohani, merasa aku yang paling dipakai oleh Tuhan, aku yang bisa mendengarkan pesan suara Tuhan. Saudara enggak. Suara Tuhan harus kita cek, sesuai enggak dengan ayat-ayatnya. Makanya kita harus banyak membaca saudara. Seringkali kita diajarkan kalau baca Alkitab itu baca satu perikop, baca satu buku saudara. Saudara kalau Tuhan Yesus menciptakan, Tuhan itu menciptakan dunia dengan selesai satu perikop enggak jadi-jadi itu dunia. Hanya dengan sepatah kata itu sembuh, terjadi. Ada orang yang sakit. Katakanlah sepatah kata saja. Maka dia akan sembuh. Benar enggak? Katakanlah satu perikop supaya dia sembuh. Enggak ada saudara. Itu pengetahuan yang dunia tawarkan kepada kita. Mari saudara. Saya enggak menyalahkan mereka.
Pengetahuan ini penting. Pengetahuan kita mengetahui lebih banyak penting saudara. Tapi jangan bergantung sepenuhnya kepada pengetahuan kita. Tapi bergantung sesuatu yang Roh Kudus sedang berkata-kata dalam hidup kita. Pak, saya belum punya pengalaman bersama Roh Kudus, saudara. Kita harus percaya ayat yang mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memberikan rohnya. Jadi nggak perlu tanda-tanda harus berbahasa, bernubuat. Itu bukan satu yang mutlak, saudara. Tetapi saudara, saya percaya firman Tuhan sudah tuliskan di dalam lubuk hati kita. Seringkali perkataan halus ada dalam hidup kita, menegur kita. Ketika kita mulai marah kepada seseorang, di dalam hidup kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa kamu begitu? Ketika kita ada orang kesusahan, kita nggak mau membagi apa yang kita punya. Kenapa kamu selfish? Saudara, belajar. Ketika kita melihat orang datang yang menyebalkan, kita nggak mau tegur. Kita nggak mau tegur, ya biarin aja. Dia orang yang bikin sebel. Pasti Roh Kudus akan menyatakan, sambutlah seorang, tegurlah seorang satu sama yang lain. Dengan peluk cium saudara. Wah luar biasa firman Tuhan. Jadi saudara, nggak ada yang membedakan. Saudara yang duduk di sana, saya yang berdiri di sini. Ini hanya waktunya saja. Hanya waktu sekian aja saudara. Saudara, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman yang diberikan oleh gereja dengan gereja. Khotbah demi khotbah tidak akan mengubah setiap kita untuk menjadi seperti Kristus kalau kita tidak dipimpin oleh roh yang dipercayakan dalam hidup kita. Amin. Roh itulah yang akan mengubah kita. Jadi pilih hidup atau mati. Ini serius saudara. Saya berkata ini serius. Soalnya kita nggak tahu lagi gempa di mana-mana. Saudara tahu nggak di kutub itu yang biasanya temperaturnya di bawah minus, saudara minus itu. Kemarin itu saya dengar berita saudara. 38 derajat. Sudah mulai meleleh saudara. Apa yang kita belajar dari situ? Persiapkan dirimu untuk bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Persiapkan. Persiapkan dirimu saudara. Saya percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu membuat apa-apa. Saudara kalau mau benar-benar mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, saudara mau mau cari rahasianya Pak Pendeta, saya mau buka-bukaan di sini, saudara. Tanya ketemu pendeta yang sudah khotbah tahun lalu, tanggal sekian, jam sekian, tanya, itu khotbah apa? Ada yang ingat enggak? Makanya jangan bergantung kepada pendeta. Bergantung kepada roh yang dipercayakan dalam hidup kita. Saudara boleh ikut Zoom sini, sana, kemana aja. Itu menambah pengertian saudara. Tapi tidak akan pernah membuat saudara berubah. Tetapi perubahan yang kekal, perubahan yang abadi, datangnya dari Roh Kudus. Karena dia pengajar yang mulia, pengajar yang ajaib. Yang akan mengubah saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarannya. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bersyukurlah saudara kalau diberi kesempatan hari ini untuk berubah. Saya bersyukur hari ini dan saya pun ditegur oleh Tuhan. 2007, living inside out. 2021, living inside out. Saya kebanyakan Zoom saudara. Ikut seminar sini, ikut seminar sana saudara.
lupa tujuan utama Tuhan percayakan saudara dan saya. Tuhan tebus saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara, dia datang kepada miliknya. Saudara adalah milik Tuhan. Tetapi banyak yang menolak dia. Tetapi orang yang mau menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh kebenaran roh Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, apa jalan keluarnya? Hanya satu jalan keluarnya, saudara. Enggak ada jalan lain. Hidup bersama Kristus. Hanya satu, enggak ada satu-satunya jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup harus lewat Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini yakinkan bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Menjadi suatu keyakinan. Saya percaya ini gak gampang, saudara. Untuk merubah dari sesuatu menjadi sesuatu itu gak gampang. Hilangkan harga diri saudara. Saudara gak punya harga diri lagi. Ya, ini kamu nih siapa sih? Kamu cuma bawahan perintah-perintah atasan. Itu kalau di kantor-kantor gitu ya. Saudara ada diperintah sama cleaner, mau nggak? Nggak mau kan? Siapa sih? Tapi kalau kita dengan senang hati ya kita lakukan apa yang kita tahu. Nggak ada lagi, saudara. Tetapi di dalam pekerjaan kita lakukan bagian kita. Di dalam hidup pertolongan kita ada bisa kita tolong mereka. Kemarin ada seorang ibu, saudara. Saya lagi jalan ke Wulis. Ada seorang ibu kebingungan. Cari kemana. Di HP-nya jadul, saudara. Nggak tahu, ini jalan ini di mana. Jalannya cuma di situ, saudara. Dia kebingungan. Bawa koper besar. Saya mau ketemu cucu saya, katanya ini. Nggak tahu dari Melbourne apa dari mana dia. Bawa ini panjang, saya mau ketemu. Mau kemana? Saya tanya. Oh, mau ke ini, jalan ini. Oh, itu di situ. Oh, thank you. Saudara, banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Kalau kita dipertemukan oleh sesuatu yang janggal, saudara, itu Tuhan sedang mengajar kita. Mau enggak kita mengikuti? Kalau kita enggak melihat kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita enggak pernah menjadi serupa dengan Kristus, jangan harap saudara bisa ketemu Kristus di atas sana. Hidup yang saudara lakukan dari dulu sampai hari ini akan sia-sia belaka. Enyahlah kamu. Ya, kita tanggapi serius, saudara. Ini waktunya. Waktunya kapan, saudara? Waktunya kita berharap kepada Roh Kudus. Pada suatu malam ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, menunjukkan dirinya. Dia habis mengatakan salam. Dia berkata, dia mengembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya kan? Terimalah Roh Kudus. Bagaimana kita menerimanya? Iman. Kalau kita percaya dia, pastilah Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jangan meragukan lagi. Jangan ragu-ragu akan Roh Kudus yang dalam hidup kita. Kalau kita semua menyadari, alangkah indahnya, saudara. Satu sama lain saling menerima. Ketika ketemu saling senyum, saudara. Ya kan? Jangan dibawa persoalan yang di luar sana ke dalam, saudara. Tapi keluarkan yang di dalam itu keluar. Dialah Raja Damai. Raja Damai itu ada dalam hidup kita. Amin. Saya masih ingat satu ayat di mana Tuhan berkata, Tuhan baca di ayat di kitab Yesaya ya. Roh Tuhan ada padaku. Ini pernyataan yang sebenarnya sepele, saudara. Tetapi mempunyai arti yang luar biasa. Dia suatu menyatakan Roh Tuhan ada padaku. Kenapa dia pilih ini? Karena dia ingin menunjukkan, mengajarkan kepada saudara dan saya.
kapanpun kita berada, kita harus ngakui roh Tuhan ada padaku. Inilah yang akan mengkontrol diri kita. Roh itu yang akan kontrol kita punya. Amin saudara. Mari saudara, tidak banyak lagi yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya rindu saudara menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan benar-benar menghayati, berkoreksi diri kita. Supaya kita benar layak di hadapan Tuhan. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Living inside out adalah sesuatu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Agar kami benar-benar Tuhan bergantung sepenuhnya di hadapan-Mu. Bergantung sepenuhnya atas ajaran-ajaran yang Kau sampaikan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saat kami berjalan, saat kami tidur, saat kami merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kebaikan, segala hal-hal yang kami hadapi, semua itu adalah proses di mana Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami untuk menjadi seperti Kristus. Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi bersandar kepada pengertian kami Tuhan. Kami tidak mau lagi mencari pengertian demi pengertian Tuhan. Tapi kami mau Tuhan hidup bersama Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Karena firman-Mu mengatakan Kau tidak akan pernah meninggalkan dan Kau tidak akan pernah membiarkan. Kau buktikan, Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau percayakan sepenuhnya dalam hidup kami. Ubah kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hariku seperti diri-Mu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Gideon. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan, sudah Engkau pimpin untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, sehingga boleh terus menjadi berkat bagi kami semua dan bagi tempat-tempat yang lain. Terima kasih Bapak, kami mau terima firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian di dalam hidup kami dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor Gideon yang sudah jadi berkat buat kita semua. Saya percaya sesuatu yang sangat sederhana tapi mengingatkan kita sekali lagi. Amin saudara. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara semua yang sudah berpartisipasi di dalam Christmas Carol Service minggu lalu di Kingsford Church. Terima kasih untuk setiap pastors yang sudah mendukung dalam doa, planning, setiap Sunday School teachers, para pelayan yang sudah ambil bagian. Bahkan bagi saudara jemaat yang ikut hadir, kehadiran saudara itu menambah meriah, menambah semangat setiap kita yang lain ya. Terutama dengan kehadiran parents dengan anak-anaknya itu menambah suasana lebih meriah, ada satu suasana kesatuan satu sama lain ya saudara. Thank you untuk menanggapi, meresponi panggilan untuk kita menjadi berkat juga untuk gereja di sekeliling kita. Amin. Ya. Dan
untuk Ecclesia Mission Eastern kita akan ada Christmas untuk kita sendiri ya, hari Minggu depan tanggal 26. Hari Minggu seperti biasa jam 10 kita ada di tempat ini Christmas ya, kita akan menyaksikan anak-anak kita sekali lagi mengisi acara di tengah-tengah kita. Bagi mungkin saudara yang tidak hadir minggu lalu di Christmas Combine Carol Service, saudara kita bisa menyaksikan kembali anak-anak kita yang akan tampil untuk kita semua. Saudara bersuka cita? Ya, kita akan sama-sama beribadah Christmas, Natal minggu depan. Oke, tidak ada pengumuman lain. Mari kita akan berdoa untuk offering. Terima kasih banyak saudara dengan setia menanggapi, meresponi firman Tuhan dengan membawa persembahan perpuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan. Itu adalah satu bentuk iman kita. Ya saudara, karena kita percaya Tuhan sudah memberkati kita dan kita mau menanggapi apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita akan berdoa untuk offering, kemudian saya akan undang Tante Jasmine untuk berdoa syafaat. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau percayakan dalam hidup kami. Engkau percayakan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan sehingga kami bisa bekerja dan Engkau memberkati pekerjaan kami dan kami memiliki penghasilan dan kami mau bawa ke dalam rumah-Mu pada pagi hari ini sebagai satu tanda bahwa kami percaya kepadamu Tuhan, sebagai satu bukti bahwa kami memiliki iman kepada Yesus Kristus dan kami tanggapi firman Tuhan untuk membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan pagi hari ini, berkati berkelimpahan supaya nama Yesus dipermuliakan melalui setiap kami yang sudah memberi. Berkati berkelimpahan Tuhan sehingga setiap kami boleh terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui Ecclesia Mission, gereja ini bisa menjadi berkat buat dimanapun orang yang membutuhkan. Thank you Father God, in Jesus'